Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas Paralel Computing B, kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan presentasi tugas kami. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Kelompok 6 ada kelompok 2, ada Abraham Argia, NIM 202410103031, Bagas Arjun Valentino, NIM 202410103038, Hafizun Alim, NIM 202410103062, Muhammad Alexander Zulkarnain, NIM 202410103063, dan saya sendiri Muhammad Hatam Ramadan, NIM 202410103078. Next. Ya, jadi di soal nomor 1, di sini kami mempraktekkan dari source code yang dikirim di MMP kemarin. Nah, jadi di sini ada panjang matriks yang sudah ditentukan, di mana ini dieksekusi, kemudian kami melihat perbandingan sequential loop yang menggunakan satu core saja dan parallel loop yang menggunakan banyak core. Nah, di sini untuk sequential loop-nya yang menggunakan satu core itu membutuhkan waktu 602 milisecond. Dan sedangkan untuk yang parallel loop yang menggunakan 4 core di sini memerlukan waktu 181 milisecond. Lanjut. Nah, di sini kami juga menghitung speed up dan efisiensi dari penerapan komputasi paralel yang tadi. Nah, jadi ada TS, yaitu waktu sekuensialnya 602 milisecond, dan ada TP, waktu paralelnya 181 milisecond. Nah, untuk mencari speed up ini, itu adalah TS dibagi TP, yaitu 3,326. Nah, di sini kami menggunakan komputer 4 core, dan untuk menghitung efisiensi, rumusnya itu adalah speed up dibagi core, di mana speed up 3,326 dibagi core-nya tadi 4, kemudian dikali 100. Nah, didapatkan efisiensi dari komputasi paralel tadi adalah 83,15%. Lanjut. Oke, selanjutnya nomor 2. Pembagian beban komputasi pada contoh tersebut adalah satu baris matriks dikerjakan oleh core tertentu. Modifikasilah codingan tersebut sehingga berbeda dari contoh aslinya. Analisis speed up dan efisiensi yang diperoleh. Untuk mengubah beban core, kami mengubah panjang matriks seperti pada gambar di atas. Yang sebelumnya adalah 180, 2000 sama 270, sekarang kita rubah menjadi 360, 4000, dan 540 untuk menambah beban core-nya. Untuk spesifikasi komputernya tetap menggunakan 4 core. Nah, ketika dia dieksekusi, untuk waktu sekuensialnya adalah 5463 dan untuk paralelnya 1434. Nah, untuk analisis speed up dan efisiensi, untuk speed up adalah waktu sekuensial dibagi paralel yang hasilnya menjadi 3,81. Untuk jumlah core-nya tetap 4. Untuk efisiensinya speed up dibagi core, yang mana berarti 3,81 dibagi 4 dikali 100%, yang hasilnya menjadi 95,25%. Nah, dari kedua soal itu kita dapat menyimpulkan semakin besar beban yang diberikan pada tiap core, maka semakin besar juga efisiensi yang didapatkan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini soal ketiga yaitu mencari problem dari algoritma yang perlu penerapan komputasi paralel. Jadi untuk soal ketiga ini kami memilih implementasi algoritma paralel untuk traveling salesperson problem atau TSP. Jadi pada permasalahan ini terdapat sejumlah kota di mana seorang salesman harus mengunjungi kota tersebut tepat 1 kali dan kembali ke kota semula.
Nah, fungsi optimasi ini adalah untuk mencari rute tur dengan jarak total atau biaya yang paling minimum. Kemudian dilakukan dengan menggunakan pendekatan graf. Soalan TSP adalah mencari sirkuit Hamilton. Kemudian diberikan sebuah graf berarah dengan bobot atau wake pada setiap sisinya, dan sebuah tur di dalam graf tersebut akan dimulai dari sebuah simpul. Kemudian selanjutnya mengunjungi simpul lainnya tepat sekali dan kembali lagi ke simpul asalnya. Penerapan TSP ini berlaku di banyak domain atau ilmuwan, misalnya untuk penetapan rute transportasi, jaringan internet, dan masih banyak yang lainnya. Nah, fungsi dari implementasi sistem paralel ini adalah untuk mempercepat pemrosesan data dari TSP ini, sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimum. Oke, lanjut. Next. Solusi dengan algoritma brute force yang merupakan algoritma yang paling sederhana untuk pencarian rute optimal dari persoalan TSP dapat diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman C# dengan lingkungan net dengan 11 simpul maksimal dengan waktu eksekusi 4.416 milidetik. Algoritma ini dapat diimplementasikan ke dalam lingkungan paralel dengan model message basis dengan MPI-net. Maksimal simpul yang dapat dieksekusi adalah 12 simpul dengan waktu 23.556 milidetik. Untuk eksekusi dengan 2 host dan 9.371 milidetik untuk 4 host. Next. Kesimpulan, algoritma brute force yang merupakan algoritma yang paling sederhana untuk pencarian rute optimal dari persoalan TSP dapat diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman C# dengan lingkungan .NET dengan 11 simpul maksimal dan waktu eksekusi 4.416 milidetik. Algoritma ini dapat diimplementasikan ke dalam lingkungan paralel dengan mode message passing dengan MPI.NET. Maksimal simpul yang dapat dieksekusi adalah waktu 23.556 milidetik untuk eksekusi dengan 2 host dan 9.371 milidetik untuk 4 host. Dari pembahasan terlihat juga bahwa semakin banyak host, semakin lama waktu eksekusi. Hal ini juga bicara overhead komunikasi pada saat pengiriman data dan hasil eksekusi baik dari mesin utama, dari mesin ke nol ke mesin-mesin pembantu atau menjadi mesin lain. Speed up terbaik didapat pada eksekusi paralel dengan 2 mesin. Untuk 10 simpul yaitu 1,5209113, sedangkan untuk 11 simpul 1,95984. Namun demikian, potensi paralelisme pada teknik brute force dapat terus dikembangkan dan menjadi dasar dari model paralel untuk teknik penyelesaian TSP lainnya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.